Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Tayyib, haya bina nabda darsanal yaum bikiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, fi hadzal yaum, yaumul itsnain, kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair wa antum. Tayyib, alhamdulillah. Kadzalika Ustadz fi khairin wa afiatin. Alhamdulillah. Tayyib, haya bina nabda darsanal yaum bikiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan memasuki PTS atau penilaian tengah semester, dan materi kita sampai di bab 2 saja ya, bab yang al-amalu. Dan ini Ustadz berikan tambahan materi. Kalau dulu waktu kelas 7 kalian pernah belajar tentang al-kalimat, yaitu harfun, ismun, dan fi'lun. Nah sekarang di kelas 8 kita akan lebih detail membahas atau mempelajari tentang alamatul ismi, yaitu tanda-tanda isim atau kata benda. Kalian masih ingat nggak ma huwal ismu? Masih ingat nggak ma huwal ismu? Apakah isim itu? Masih ingat nggak? Masih ingat ma huwal ismu? Nah, kok lali? Buka-buka buku. Al-ismu huwa kullu lafdin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au ayy syai'in akhar. Masih ingat? Masih ingat, Mbak? Halo? Masih Masih kan? Ya, kullu lafdin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au ayy syai'in akhar. Pokoknya setiap lafadz yang memiliki nama. Nama manusia, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, benda mati ataupun syai'in akhar. Taib. Kita akan membahas pada hari ini yaitu alamatul ismi, tanda-tanda isim. Bukan tanda-tanda kiamat loh ya. Tanda-tanda isim. Nah, alamatul ismi, tanda-tanda isim atau kata benda. Fungsi alamatul ismi adalah untuk membedakan antara kata benda dengan kata lainnya. Jadi kenapa kok harus ada alamat? Biar nggak salah masuk. Biar nggak salah tujuan, biar nggak salah alamatnya. Ya, nanti kalau salah alamat ya alamatnya palsu berarti. Sampai dibuat lagu alamat palsu. Kemana, kemana, kemana. Ya kan? Nah, alamatul ismi, ya fungsinya, ingat-ingat fungsinya adalah untuk membedakan antara isim dan juga fiil. Membedakan antara kata isim dan juga kata fiil. Membedakan antara kata benda dengan kata kerja. Ben bedo. Nah, apa saja Ustadz? Didahului alif lam. Tanwin di akhir, ya. Tanwin di huruf akhir an in un. Berharokat kasroh di akhir. Kemudian huruful jar didahului oleh huruf jar. Masih ingat huruf jar kelas 7? Bi dengan ka seperti, lila untuk, ila kepada. Bi dengan ka seperti, lila untuk, ila kepada. Ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari,
hatta sehingga bitawademi, hatta sehingga bitawademi. Itu huruful jar. Jadi ciri-cirinya didahului oleh salah satu di antara huruful jarri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-mudhaf wa mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih, yaitu penisbatan. Nanti kita akan bahas wahidan fawahidan. Taib, didahului alif lam. Kata-kata yang didahului alif lam adalah isim. Ya, kata-kata yang didahului oleh alif lam adalah isim. Al-masjidu, al-ustadzu, al-quruna, asy-syamsu, al-qamaru, al-kitabu, al-qalamu. Pokoknya kalau ada alif lamnya itu isim. Ya, isim. Kata kerja fiil, ya, kata kerja yaitu fiil itu tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Contohnya yadhabu atau zahaba, zahaba sama yadhabu. Zahaba dimasuki al nggak bisa, al zahabu nggak bisa, atau al yadhabu nggak bisa, karena dia kata kerja bukan kata benda. Ya, jadi pakainya begitu. Alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Sehingga ketika suatu isim dimasuki oleh alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Dan demikian pula sebaliknya. Jadi gini, kalau di dalam bahasa Arab itu, pilih satu di antaranya. Mau pilih alif lam atau mau pilih tanwin. Kalau pakai alif lam berarti al-masjidu, harokatnya u. Tapi kalau nggak pakai alif lam berarti masjidun. Nah gitu, masjidun. Gitu. Al-masjidu atau masjidun. Misalnya alif lam dibersamakan dengan tanwin, maka nggak bisa. Al-masjidun nggak bisa, nggak jodoh dia. Sampai kapanpun nggak akan pernah sekufu, nggak akan pernah akur. Ya, memang bukan jodohnya. Jadi pilih ya di antara salah satunya, mau pilih alif atau tanwin. Nah begitu. Nah ini jadi ciri-cirinya ya, ada alif lamnya. Ini berarti isim. Fahimtuna? Fahimna Ustaz. Fahimtuna? Lanjut. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu tanwin di huruf akhir. Tanwin di huruf akhir. Tanwin di huruf akhir. Nah, kata-kata yang huruf akhirnya tanwin boleh an in un ya. An in un adalah isim. Nah, masjidun, ustadin, muhammadan, syamsun. Nah, ini. Adapun ya ini contoh ini ya, contoh ininya penerapannya dalam sebuah kata. Kalau misalkan mau ditambahi alif lam nggak bisa ya, al masjidun nggak bisa. Pilih pakai al atau pakai tanwin. Masjidun gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, adapun fiil tidak memiliki tanda tanwin di huruf akhirnya. Contohnya dorobun nggak bisa, atau yadribun nggak bisa. Ya karena ini pembahasannya kita fokus adalah pada isim. Nah yang ketiga. Yang ketiga, berharokat kasroh di huruf akhir. Kata-kata yang huruf akhirnya kasroh adalah isim. Contoh, masjidi, kubain, al-kursiyi, muhammadin. Nah, gitu. Isim yang memiliki tanda kasroh tanwin di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasroh.
seperti kata Muhammadin. Nah, Muhammadin. Jadi dia memiliki dua tanda isim sekaligus. Ya, dia bisa menjadi Muhammadin, bisa menjadi al-Muhammadi. Begitu. Terkadang satu isim atau kata benda tandanya lebih dari satu seperti kata al-kursiyyi. Al-kursiyyi. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu huruf jer. Huruf jer. Didahului huruf jer. Huruf jer itu adalah huruf yang jika dipasang sebelum isim, maka menjadikan isim tersebut berakhiran kasroh. Yang tadinya masjidin, yang tadinya masjidun, bertemu dengan salah satu huruf jer, min masjidin, atau minal masjidi, begitu kan? Atau fil masjidi. Nah, itu huruf jernya. Ya, huruf jernya kalian sudah hafal. Bi dengan ka seperti, lila untuk, dan seterusnya. Ini contohnya. Fi ditambah al masjidu menjadi fil masjidi. An ditambah anasun menjadi an anasin. Atau an abi hurairota. An abi hurairota. Aslinya abu hurairota, tapi menjadi an abi karena ada annya. An artinya apa? Dari. Ila ditambah sukun atau as-suqu menjadi ilas suqi. Jadi ilas suqi. Ini contoh dalam Al-Quran. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Fokus kepada yang dikasih tanda panah aja, ya. Al-fasadu isim, ya, isim karena didahului oleh alif lam, al, ya kan? Al-barri isim. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jer, yaitu apa? Fi. Kemudian didahului juga dengan al, kan? Al-birri. Kemudian apa lagi cirinya? Di huruf akhirnya kasroh. Nah ini fil barri, ini kasroh. Wal bahri. Nah, wal bahri ini juga sama isim karena didahului oleh alif lam al bahri dan berakhiran kasroh bahri. Nah itu. Tep, sampai di sini. Faham tunna? Lanjut ya. Yang terakhir atau kelima yaitu adalah mudhof mudhof ilaih. Mudhof mudhof ilaih artinya penisbatan. Al-mudhof dan al-mudhof ilaih atau al-mudhof wal mudhof ilaih singkatnya disebut dengan penisbatan seperti kata kitabun sebagai mudhof, ya, dan Muhammadun sebagai mudhof ilaih. Keduanya merupakan kata yang terpisah, namun keduanya bisa saling disandarkan satu sama lain. Kedua kata tersebut jika digabungkan maka menjadi kitabu Muhammadin. Kitab Muhammad, berarti kitab miliknya Muhammad. Kalau cuma kitabun Muhammadun, berarti ya kitab Muhammad. Kitab dan Muhammad saja. Tapi kalau kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin, nah ini menjadi kitab miliknya Muhammad. Nah ini, kaidah tanda isim ini, kitabun plus Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Dan ciri-ciri mudhof atau mudhof ilaih, ya, fokus kepada kalimat Muhammad, karena Muhammad itu mudhof ilaih, ya. Mudhof ilaih itu harokatnya wajib kasroh. Mudhof ilaih itu harokatnya wajib kasroh atau kasrotain, wajib. Kalau mudhofnya yaitu kitabnya itu dia bisa kitabu, bisa kitabah, bisa kitabi. Tapi kalau Muhammadin mudhof ilaihnya
itu wajib barokat tanwin atau kasratain atau kasrah. Nah, begitu. Contoh lain, baitun hindun. Baitu hindin. Rumahnya Hindun. Ka'batun dan Allahu menjadi Ka'batullah. Nasrun dengan Allah, Nasrullahi. Nah, nanti karena akan mendapatkan seperti ini dalam Al-Quran banyak. Ya. Ini contoh-contoh dari mudhof dan mudhof ilaih. Ingat-ingat ya. Nah, ini. Kita akan latihan. Tentukan isim ya, tentukan isim dan kenapa kok disebut sebagai isim. Yang pertama, kita bahas bersama. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Mana isimnya? Mana isimnya? Halo? Mana isimnya? Wal fathu. Wal fathu. Kenapa? Setelah huruf wa itu kan didahului lam alif. Alif lam. Alif lam. Alif lam. Terus kemudian ada lagi? Ada lagi enggak? Ada ya, Nasrullahi. Ini mudhof ilaih. Ya, ini mudhof ilaih. Nasrullahi ini mudhof ilaih. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ayo, bareng-bareng. Wa ra'aita. Ada enggak alif lamnya? Tidak ada. An-nasa, alif lamnya ada enggak? Ada. Ada. Ya suluna, ada enggak alif lam atau domahnya? Bukan domah. Tanwinnya ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Fi dinillahi, ada enggak? Ada. Ada. Kenapa? Kenapa? Karena didahului fi. Didahului huruf jar. Huruf jar. Kemudian selain didahului oleh huruf jar, di sini juga ada apa? Ada mudhof ilaih, dinillahi. Afwajan. Afwajan ini masuk bukan? Isim bukan? Oh, lali. Coba ingat lagi. Nomor 2. Tanwin di huruf akhir Masjidun, Ustadin, Muhammad, dan Syamsun. Nah, ini masuk ke mana ini? Afwajan. Isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Isim. Isim. Terima kasih. Terakhir. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini tak keluarkan kalau ujian ini. Ini aja ntar soalnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna. Isim bukan? Bukan. Bukan. Al ma'a. Isim bukan? Isim. Didahului lam alif. Ciri-cirinya apa? Didahului Alif lam. Betul. Tahurun. Isim atau bukan? Tahurun. Isim atau bukan? Isim. Ciri-cirinya apa? Kenapa kok jadikan isim? Diakhiri tanwin. Tas. Mantap. Mantul. La yunajjisuhu. Ayo, ada enggak? Isim bukan?
La yunajisuhu isim bukan? Bukan. Bukan. Syai'un. Syai'un. Isim Isim atau bukan? Isim biasa tanwin. Barakallah. Akhirnya Barakallahu fiik. Jadi pembahasan pagi hari ini tentang alamatul isim sudah paham semuanya? Insya Allah sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini materinya kelihatan nggak apa-apa ya? Saya share screen biar kelihatan. Tab. Kita akan lanjutkan hiwar yang kemarin sampai waktunya habis ya. Ini kemarin sudah kita bahas tentang al-hiwar. Selanjutnya kita akan membahas al-qiraah. Nah, al-qiraah. Ana aqra. Anti isma'i. Al-ustadzah Fatimah. Nah, langsung ya, di sini langsung ada. Ini alif lam. Berarti dia isim. Fatimatu mudarrisatun fil marhalatil mutawassitati. Hiya tastayqidu fis sa'ati rabi'ati fajran. Wa tadhhabu ilal madrasati fis sa'ati sadisati sabahan. Yabda'ul yawmud dirasi as-sa'a as-sabi'ah sabahan wa yantahi as-sa'a ats-tsalitsa wan nisfa masa'an. Tudarrisu Fatimatu sitta hisasin fil yawmi. Hiya tudarrisul lughatal arabiyyata wat thaqafatal islamiyyata wal uluma. Tadhhabu Fatimatu fil istirahati ilal maktabati wa taqra'u kitaban aw sahifatan. Baik. Al-Ustadzah Fatimah. Ustadzah Fatimah. Nah, ada sebuah cerita judulnya Ustadzah Fatimah. Fatimah mudarrisatun, seorang guru atau muallimah, dosen juga boleh. Fil marhalatil mutawassithah, di sekolah menengah ya, menengah. Berarti dia SMP. Hiya tastayqidhu fis sa'ati rabi'ati fajran. Beliau bangun dari tidur pada pukul 4 fajar atau 4 pagi. Wa tadhhabu ilal madrasati, dan berangkat ke sekolah fi sa'ati sadisati subahan, pada pukul 6 pagi. Yabda'ul yaumud dirasi as-sa'a as-sabi'ah subahan. Pelajaran jam KBM ya, jam KBM yabda dimulai jam pelajaran al-yaumud dirasi as-sa'a sabi'ah subahan, jam 7 pagi. Wa yantahi, dan selesai as-sa'a ats-tsalitsah, pukul 3, wan nisfi masaan, pukul 3 dan setengah, berarti jam setengah 4 sore. Tudarrisu Fatimatu, Fatimah, Ustadzah Fatimah mengajar sitta hisasin, 6 mata pelajaran fil yaum, dalam sehari. Hiya tudarrisu lughatal arabiyyata, beliau mengajar al-lughah al-arabiyyah, pelajaran bahasa Arab, wa thaqafah al-islamiyah, dan juga saqafah islamiyah. Saqafah itu bisa dinikan peradaban ya. Mungkin sejarah kebudayaan Islam, mungkin begitu. Wal ulum, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Tadhhabu Fatimatu, Fatimah pergi fil istirahati, pada waktu istirahat, ilal maktabati, ke perpustakaan. Wa taqra'u kitaban aw sahifatan, dan beliau membaca buku atau mushaf. Ya, membaca buku atau mushaf. Tayyib. Fahim tunna? Fahimna Ustaz. Tayyib. Alhamdulillah, waktunya tinggal 3 menit. Cepat ya. Nah, ini kalau misalkan Ustadz minta kepada kalian mencermati mana ini yang termasuk dari isim sesuai dengan ciri-cirinya, saya yakin pasti kalian bisa.
Nah, pentingnya kita belajar bahasa Arab itu ya seperti itu. Apalagi pas ketika kalian murojaah atau membaca Al-Quran, kemudian kalian membaca sebuah ayat yang ada alif lamnya. Oh, berarti ini isim. Yang ada tanwinnya. Oh, berarti ini isim. Didahului sebelumnya ada huruf jar. Oh, ini berarti isim. Kemudian juga mudhof ilaih. Oh, berarti ini isim. Nah, begitu. Jadi manfaatnya kita belajar bahasa Arab itu ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita merojaah, atau ketika kita baca yang berbentuk bahasa Arab, entah itu hadis ataupun syair ataupun yang lainnya, kita ngerti, oh begini. Nah, begitu yang diinginkan Ustadz itu. Nah, di materi ini sudah Ustadz share di di channel bahasa Arab, sudah Ustadz sampaikan di file. Nah, di file ini sudah Ustadz share semua materi-materi yang berbentuk PDF, karena mungkin kalian belum memegang bukunya. Ini di sini sudah ada ya. Sudah ada tadi pembahasan tentang alamatul islim tadi ada di sini, belajar bahasa Arab dari nol. Nah, ini sudah ada. Kemudian yang tadi kita bahas baru saja itu hiwar wal qiraah al-amal. Nah, ini bisa dicek di sini. Ya, bisa dicek di sini. Sudah ada di sini. Nah, nanti kalian bisa latihan pelajari pribadi di situ. Nah, ini sudah ada. Itu kan sudah ada. Cuma kecil, nanti bisa di zoom aja. Diperbesar sesukanya, seberapa besarnya. Nah, ini Ustazah Fatimah. Nah, ini ada latihan-latihan soal bisa dikerjakan secara mandiri. Ustaz tidak kasih tugas ya. Silakan nanti latihan sendiri. Kalau misalkan nanti mau, Ustadz lupa-lupa tadi yang disampaikan, Ustadz selalu siapkan setelah direkam ini, nanti Ustadz akan download, kemudian Ustadz akan upload ke YouTube-nya Ustadz. Jadi nanti kalian sewaktu-waktu sometime bisa mengulang lagi materinya, begitu. Dan tentunya ya kalian bisa mengulang materi itu ya ketika mau ujian atau pas ketika lagi longgar. Ya, syukur-syukur dibantu like sama subscribe. Ya, begitu. Tapi barangkali demikian santri putri kelas 8. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Ada yang bertanyakan? Dipersilakan. Ada pertanyaan tidak? Yang alamatul ismi tadi filenya pas sudah dikirim sama Ustadz di channel bahasa Arab? Sampun, sudah Ustadz share di file channel bahasa Arab. Silakan ditengok nanti ya. Sudah semuanya. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Tidak ada? Khalas? Syukran katsiran ala husni ihtimamikunna, fahayya bina nakhtatim darsanal yaum darsal lugatil arabiyyah fi hadzal waqti bi qiraati alhamdulillah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib, syukran katsiran, ma'an najah wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan ke materi yang berikutnya dengan Ustadz ataupun Ustadzah. Ustadz mohon izin undur diri ya.